Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat sore menjelang malam, sahabat podcast KUA Senin. Bertemu lagi dengan saya Fikron Fahreza pada sesi podcast KUA Senin, sebuah podcast yang berisikan tentang obrolan seputar kegiatan-kegiatan yang dilakukan di KUA, khususnya di KUA Kecamatan Senen. Pada hari ini, alhamdulillah telah membersamai saya seorang dai muda, seorang ustadz milenial, dan juga seorang penghulu muda, yaitu Ustadz Fauzi Ahmad Syahreza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fikran. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Sehat? baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga, istri, Alhamdulillah sehat. Dompet? Afiat semuanya. dompet bagaimana? Oh, dompet udah menipis. Seperti biasa kalau akhir bulan, ya kan, tanggung bulan. Ya kayak gitu dah, ya kan. Kita hanya mengharapkan dari belas kasih orang lain. Waduh, siap. Alhamdulillah Ustadz Fauzi telah membersamai kita di sini teman-teman untuk ngobrol seputar wali nikah Ustadz hari ini untuk temanya. Jadi kita ini kebetulan kan sekarang ada di tempat di KUA Senen, yaitu tempat yang menjadi saksi bisu, di mana setiap cinta disakralkan dan dicatat. Asik. Sejarah pasti. Sejarah, yaitu balai nikah. Dan untuk seorang penghulu tempat ini pastinya udah nggak asing lagi ya Ustadz ya. Nah, karena kita ada di balai nikah KUA Senen, kita juga di sini mau membahas salah satu rukun nikah, yang mana itu adalah wali. Seperti yang kita ketahui Ustadz, untuk rukun nikah itu kan ada 5 ya, yaitu pengantin pria, kemudian pengantin perempuan, kemudian juga ada saksi, dan ada wali, dan yang terakhir ada ijab qabul. Tapi untuk hari ini kita spesial ngebahas seputar walinya dulu Ustadz. Jadi Ustadz Fauzi nanti mungkin di sesi ini kita akan ngobrol santai aja kali ya Ustadz ya, terkait dari wali, dan Antum bisa menjelaskan dengan apa yang Antum ketahui, karena beliau ini adalah tadi yang udah saya bilang teman-teman, dai muda, Ustadz milenial, dan penghulu muda gitu. Jadi udah lengkap tuh. Saya juga masih belajar, Ustaz Fikron, ya kan? Siap. Oke, Ustadz Fauzi, sebenarnya gini, saya mau nanya, Ustadz Fauzi itu bisa nggak sih menjelaskan ke audiens kita nih, sahabat podcast KUA Senen, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan wali nikah, dan kenapa keberadaan wali nikah itu dianggap penting dalam pernikahan menurut Islam? Oke. Pernikahan ini kan sesuatu yang sakral, Ustaz Fikron. Yang mana untuk memasuki fase rumah tangga itu butuh yang namanya legalitas. Di antara legalitas yang menjadi rukun dan yang menjadi sesuatu yang penting, salah satunya itu adalah wali sendiri. Wali. Yang mana wali ini adalah orang-orang yang terdekat dari si perempuan tersebut. Oke. Ya, jadi entah itu bapaknya si perempuan atau kakeknya si perempuan, ataupun dia punya saudara laki-laki, entah kakaknya atau adiknya, atau dia punya paman dari bapaknya. Itu banyak, Ustaz Fikron, tentang turunan daripada siapa-siapa aja sih yang berhak menjadi wali. Wali, ya. Kemudian tadi apa lagi ya? Nah, untuk keberadaan wali nikah itu kenapa sih Ustadz di dalam ajaran agama Islam itu dianggap penting sehingga si wali nikah ini dimasukkan menjadi salah satu rukun dalam pernikahan? Karena keberadaan wali yang sangat penting ini diabadikan di dalam Al-Quran dan diabadikan di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wankihuhunna biizni ahlihinna. Jadi nikahilah wanita-wanita dengan izin daripada keluarganya.
Kemudian diperkuat lagi oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak disebut pernikahan kalau tidak ada wali dan 2 saksi. Nah, sehingga kenapa wali menjadi rukun? Karena ini adalah yang memerintahkan Allah langsung, yang memerintahkan Nabi Muhammad langsung. Sehingga ketika pernikahan tidak ada wali, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Ya, bahkan dalam riwayat lain itu Nabi Muhammad mengatakan kalau nikah tidak ada walinya, maka Nabi Muhammad mengatakan fanikahuha batilun, fanikahuha batilun, fanikahuha batilun. 3 kali Nabi Muhammad menyebutkan bahwa pernikahannya batil, pernikahannya batil, pernikahannya batil. Sehingga ini membuktikan bahwa kedudukan wali di dalam pernikahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Sesuatu yang penting, sesuatu yang krusial. Mau nggak mau harus ada wali. Ya, bagaimanapun caranya harus ada wali. Kan wali kan banyak macamnya ya, Ustaz Fikran ya. Entah itu dari wali nasab atau wali hakim atau wali mu'tik. Itu macam-macamnya, Ustaz Fikran. Oke, jadi untuk keberadaan wali itu memang sudah termaktub di dalam Al-Quran ya Ustadz ya. Dan tadi Nabi juga menyatakan bahwa akan batil pernikahannya dengan penekanan 3 kali ya. 3 kali. Apabila memang di dalam pernikahan itu bila dilangsungkan tidak ada walinya begitu Ustadz. Betul. Oke, di dalam Islam itu kan kita mengenal mungkin yang lumrah itu adalah wali nasab Ustadz. Betul ya, wali nasab itu kan berarti wali ataupun berdasarkan keturunan darah gitu. Nah, dalam wali nasab ini ketika misalkan tidak memenuhi syarat Ustadz, ada sebutan lain yaitu wali hakim. Nah, kira-kira untuk si wali hakim ini bisa berperan menggantikan posisi wali nasab dalam acara prosesi pernikahan itu, ketika kondisi seperti apa? Oke. Ustaz Fauzi. Jadi kita harus tahu dulu nih, syarat wali nasab itu apa sih? Gitu kan, sehingga kita bisa memetakan bahwa nanti kalau misalkan wali nasabnya nggak ada, berpindah tanganlah kepada wali hakim. Yang pertama itu adalah beragama Islam. Itu udah hak paten, ya kan, nggak bisa diganggu gugat. Yang kedua dia harus baligh, ya kan, harus baligh. Kemudian dia harus berakal sehat, ya harus berakal sehat. Kemudian dia harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Kemudian dia harus adil. Kemudian dia tidak dalam keadaan ihram. Ini syarat ini menjadi tolak ukur sahnya perwalian ketika pernikahan. Kalau ada salah satu yang tidak memenuhi, maka pindahlah perwaliannya kepada wali hakim. Pada saat apa aja sih gitu kan keadaan ya kan wali nasab bisa digantikan dengan wali hakim. Itu kita harus kenal dulu nih wali hakim itu apa sih, ya kan? Wali hakim itu apa? Wali hakim itu yaitu adalah pejabat, ya kan, yang diberikan wewenang untuk menikahkan pengantin. Dan pejabat itu siapa? Ya, menurut PMA nomor 30 tahun 2024, pejabat itu adalah penghulu yang diberi tugas tambahan menjadi kepala KUA. Nah itu, jadi kalau penghulu biasa, ketika kepala KUA-nya ada, ya kan, itu dia tidak bisa menjadi wali hakim, kecuali kepala KUA sendiri. Namun ada keadaan kalau kepala KUA-nya ini nggak ada. Ya kan, entah itu lagi sakit, ya kan, atau lagi kena musibah dan lain sebagainya, itu maka penghulu di tempat tersebut, di KUA tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari kantor Kementerian Agama, sehingga kantor Kementerian Agama menunjuk penghulu yang ada di KUA tersebut untuk ditugaskan menjadi wali hakim. Seperti itu. Jadi wali hakim itu ya kepala KUA sendiri. Jika tidak ada, Kementerian Agama sendirilah yang menunjuk
penghulu di tempat tersebut, menugaskan penghulu tersebut untuk menggantikan kepala KUA. Dan keadaannya ada beberapa, Ustaz Fikron. Yang pertama itu adalah kalau wali nasabnya udah nggak ada sama sekali nih, ya kan? Misalkan bapaknya udah nggak ada, kakeknya udah nggak ada. Kemudian dia cuma anak satu-satunya, misalkan nggak punya kakak, nggak punya adik. Kemudian paman-paman dari bapaknya udah nggak ada, atau yang seibu beda seibu sebapak tapi beda ibu, ya kan? Sebapak tapi beda ibu, itu udah nggak ada misalkan. Nah itu baru dipindahkan ke wali hakim. Itu yang pertama, Ustaz Fikram. Yang kedua itu apabila wali yang ada, walinya ada nih, ya kan? Wali nasabnya ada, tetapi tidak mau menikahkan. Namanya wali adol. Dia nggak mau menikahkan dengan alasan yang mungkin kita tidak harus tahu, ya kan? Itu urusan pribadi masing-masing. Ya sehingga wali adol ini boleh untuk memindahkan perwaliannya kalau di meja Pak, kunci motor. Pas apa? Buat apa sih? Nggak tahu. Oh mobil. Oh iya. Maaf Mas Ara. Ntar saya Maaf ya. angkat aja. Di kunci saya di ini ya Pak, di di meja saya. Oke, lanjut. Ada iklan sedikit. Maklum namanya podcast di mana Ustaz? Di KUA ya? Di KUA, mohon maaf jam ini kerja. ya. Jadi mohon maaf teman-teman ya. Kalau ada yang ngorok, ada yang jalan-jalan itu biasa aja. Justru itu natural gak sih? Iya kan, podcast Deddy Corbuzier aja gak ada yang ngorok kan? Iya. Oke ya Ustaz, boleh dilanjut. Jadi ini masih yang kedua ya, masih yang kedua, ya. Iya. Jadi walinya namanya wali adol, yaitu wali yang memang nggak mau menikahkan anaknya. Padahal ada ya Ustaz. Padahal ada, ya kan? Padahal ada, bapaknya ada, ya kan? Tapi tidak mau menikahkan nih, ya kan? Anaknya, entah alasan apapun. Nah, tapi dengan catatan, boleh dia berpindah kewaliannya ke wali hakim, asalkan dengan persetujuan dari pengadilan. Jadi nanti wali nasabnya itu dia mengutarakan kenapa sih alasan dia nggak mau menikahkan. Nanti kabul atau tidak dikabulkannya tergantung pengadilan. Nah, nanti kalau memang dikabulkan, surat dari pengadilan dibawa ke KUA, nanti KUA lah yang mengambil alih untuk menjadi wali hakim. Kalaupun tidak dikabulkan, mau tidak mau, dia harus menjadi wali, ya kan, wali nasab. Itu yang kedua, Saudara. Yang ketiga, walinya tidak tahu ada di mana, ya nggak tahu ada di mana. Namanya wali gaib, ya wali gaib. Ya, nama gaib ya kan nggak kelihatan, nggak kelihatan. Ya, sesuatu yang gaib pasti nggak kelihatan, saya pikiran. Nggak tahu nih apakah udah mati, ya kan, atau dia berada di mana tapi nggak ada, tapi nggak tahu keberadaannya di mana, gitu kan. Nah dia sendiri nggak tahu, keluarga besarnya juga nggak tahu, ya akhirnya bahwa perwaliannya harus dipindahkan ke wali hakim. Tapi dengan catatan harus ada penandatanganan atau persetujuan dari catinnya dan ada kesaksian dari 2 orang saksi bahwa memang walinya ini tidak diketahui keberadaannya. Sehingga perwaliannya berpindah ke wali hakim. Itu yang keberapa saya pikir? Ketiga. Yang ketiga. Ane masih sadar Ustaz. Oh, sadar. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu walinya tadi tidak beragama Islam. Ya, walinya ada tapi dia tidak beragama Islam. Entah itu dalam keadaan gimana kita nggak tahu, ya kan? Yang penting kita lihat bahwa bapaknya ini ternyata non muslim, kakeknya non muslim, atau dia punya saudara non muslim. Nah ini kan nggak bisa menikahkan, karena kembali lagi ke syarat tadi. Bahwa syarat utamanya adalah beragama Islam. Nggak bisa ditawar lagi. Nggak bisa ditawar mutlak, ya kan? Sehingga kepala KUA yang mengambil alih. Kemudian yang terakhir itu walinya itu
apa ya, Ustaz Fikron? Saya lupa, Ustaz Fikron. Aduh, jangan dites gini Ustaz. Kebetulan nih, saya hanya mendengarkan dulu aja gitu. Mendengarkan dulu. Kan saya hostnya ceritanya di Oh sini. gitu. Padahal juga lupa. Ya, apa namanya? Mungkin cukup segitu. Cukup Sebenarnya segitu ya? Keadaannya. Itu berarti ada berapa? Ada 4. Ada 4. Ada 4 Mungkin kalau misalkan yang di rumah yang tahu ya kan bisa komen, ditambahkan di komen ya. Betul. Maklum saja, mohon dimaafkan. Betul. Ya kan. Kita berdua sendiri masih belajar. Betul. Ya kan, masih menyelami dunia perpenghuluan. Ya, jadi tolong dimaafkan yang sebesar-besarnya. Minta redoknya penonton ya. Ya, oke Ustaz. Jadi intinya adalah ketika seorang wali nasab itu dipindahkan menjadi wali hakim, itu nggak boleh langsung kayak misalkan saya mau nikah nih gitu, gue nggak mau pakai wali nasab, gue maunya pakai wali hakim aja gitu. Itu nggak boleh Ustadz. Tapi tadi kurang lebih ada 4 penjelasan dari Ustadz Fauzi yang bisa kita highlight ya. Kalau misalkan bisa berpindah dengan catatan 4 kejadian tadi atau 4 kondisi tadi begitu Ustadz. Tapi boleh ditambah satu, ya kan? Apa namanya? Kalau misalkan walinya itu tidak bisa dihadirkan, walinya ada, tapi tidak bisa dihadirkan. Contoh, lagi di penjara misalkan walinya, ya kan? Nah itu tidak bisa dihadirkan, ya kan? Sehingga apa namanya? Kalau tidak bisa dihadirkan, otomatis harus melewati wali hakim. Gitu. Berarti 5 ya, Ustaz Fikron ya. Ada 5 teman-teman. Berarti yang tadi 1 nggak jadi di komen ya? Nggak usah di komen, berarti udah lengkap 5 ya? Lengkap 5. Oke, tadi sebenarnya Ustadz Fauzi cuma acting teman-teman. Padahal beliau ini sebenarnya hafal. Oke Ustadz, makasih. Nah terkait, saya lanjut lagi mungkin ya ke pertanyaan berikutnya nih Ustadz. Kalau semisal si walinya ini itu ada gitu ya. Si walinya ini ada, cuman adanya di luar kota atau bahkan mungkin adanya di luar negeri, entah lagi kerja atau entah lagi liburan atau apapun itu gitu. Kira-kira itu gimana? Apakah bisa menggunakan atau menjadi wali hakimnya aja yang mewakilkan, Ustaz? Ya, kita lihat dulu ya. Kalau misalkan ini para ulama fikih itu sudah menjabarkan komplit mungkin, sedetail mungkin. Jadi walinya ada, ya kan? Karena jaraknya agak jauh, jauhnya seberapa sih gitu kan? Dibahas tuh oleh ulama fikih bahwa jaraknya itu sama seperti kalau kita mau qashar sholat. Oh iya. Kalau qashar berapa, Ustaz Fikron? 60 kilo ya, kurang lebih. Bukan 80 ke atas, 80 kilo. Ya. Masafahnya ya, 80. Nah itu kira-kira dari sini kemana itu Ustaz Fikron? 80 kilo sampai ke Bogor kayaknya Ustaz. Bogor. Bukan ke Bandung bukan? Bandung itu 120. 120. Ya, intinya masafahnya segitu. Yang dibolehkan untuk qashar sholat. Oh, oke. Ya kan? Kalau selama masih memungkinkan untuk dihadirkan, hadir. Ya mau nggak mau hadir. Ya cuma di Bogor doang, tinggal naik kereta doang. Bener. Ya kan? 7.500 ya. Iya. 7.000. Ya kan? Tapi kalau memang agak jauh, Ustaz Fikron, ya kan? Dan mungkin terkendala dengan transportasinya, ya kan? Tapi kan zaman sekarang kan udah canggih nih, Ustaz Fikron, sejauh mata memandang pun bisa dihadirkan, gitu kan? Sebenarnya kalau sekarang sih konteksnya nggak jadi kendala jarak sih, Ustaz Fikron. Ya, mungkin dari segi finansial, ya kan? Mungkin untuk memberangkatkan harus butuh biaya yang banyak, kayak Waktu gitu. ya, waktu. Waktu juga kalau misalkan ada punya kesibukan, ada bisnis dan lain sebagainya, ya. Nah, wali yang semacam ini boleh mewakilkan kewaliannya kepada yang lain. Tapi harus dengan kata-kata saya mewakilkan kewalian saya kepada Anda. Biasanya kan kalau mewakilkan kewalian itu kan biasanya ke ustadz, ya kan, ke kiai-kiai gitu, ya kan, biasanya. Ataupun memang tergantung walinya aja. Kalau misalkan walinya pengen mewakilkan kewaliannya ke saudara terdekat gitu kan, ya nggak jadi masalah, ya kan. Nah, itu keadaan pertama, Ustaz Fikron. Ataupun dia boleh mewakilkannya ke
kepala KUA atau wali hakim. Ya, asalkan ada catatan bahwa saya mewakilkan kewalian saya kepada kepala KUA Kecamatan Senen misalkan untuk menikahkan anak kandung saya bernama Fulanah binti Fulan dengan pria bernama Fulan bin Fulan gitu. Oke. Jadi kayak gitu saya kira. Berarti memang harus diucap ya Ustadz ketika Harus kita diucap. menggunakan prinsip wali hakim itu, berarti si wali nasabnya itu harus mengucapkan kepada yang harus menjadi mengucapkan. wali hakimnya gitu ya Iya. Ustadz ya. Sebaiknya seperti itu. Sebaiknya seperti itu, nggak cuma ucuk-ucuk bilang, tolong wakilin gue dong, apa namanya, untuk apa nikahin anak gue gitu kan, nggak bisa, harus benar-benar sorry, harus benar-benar jelas, seperti itu kan. Jadi nggak bisa apa namanya kayak apa namanya perkataannya itu main-main gitu loh, Nggak boleh bercanda gitu nggak ya. boleh bercanda gitu saya kira. Berarti sebenarnya emang nggak ada alasan buat teman-teman mungkin yang belum halal ya Ustadz. Jadi ketika misalkan ingin menikah tapi ternyata ada kendala dari wali nasabnya gitu tadi sesuai kondisi yang antum jelaskan, itu untuk tidak menikah itu sebenarnya nggak ada alasan. Karena memang sebenarnya dalam Islam sendiri itu, Islam itu kan sebenarnya agama yang fleksibel dan banyak rukhsah ya Ustadz. Betul gak sih rukhsah bahasanya ya? Keringanan gitu. Jadi ketika memang sudah layak dan mampu untuk menikah namun terkendala di wali, ya sebenarnya sih solusi utamanya kalau nggak ngerti dan nggak paham, pertama bisa datang ke KUA ya Ustadz buat nanya. Betul begitu ya Ustadz? Tanya, Yang kedua, tahu nggak nih yang kedua apa? apa tuh? Bisa nonton podcast KUA Senen. Ya kalau emang nggak mau datang ke KUA ya. Iya. Ataupun kita juga punya ini ya, Safron ya, kayak apa medsos-medsos gitu kan, bisa betul. diakses gitu, Betul, di follow, di and share and like. Iya betul. Kita udah punya IG, ada TikTok gitu. Mungkin nanti dicantumin di videonya Ustadz, ada nih di layar video ini. Siap. Gitu. Oke Ustadz, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Tapi ini sebenarnya bukan pertanyaan sih. Ini saya lebih menekankan antum sebagai penghulu, apalagi penghulu muda nih kan. Penghulu muda itu biasanya gebrakannya banyak, pemikirannya panjang, visioner dan lain sebagainya. Sebagai seorang penghulu, dari sudut kacamata penghulu, kira-kira apa pesan Ustadz Fauzi atau nasihat gitu bagi masyarakat nih supaya nggak salah paham tentang peran wali nikah dalam proses pernikahan, Ustadz? Gimana? Yang harus kita dan apa namanya semuanya itu sadari bahwa wali dalam nikah itu adalah peran penting untuk menuju kehalalan. Jadi jangan sampai kita tidak tahu dengan wali kita sendiri. Kalau memang tidak tahu, tanya dengan keluarga besar. Kalau memang keluarga besar tidak tahu, bisa datang ke KUA untuk menanyakan tentang perwalian itu sendiri. Betul. Jadi tidak ada yang namanya masih bertanya-tanya wali saya siapa, wali saya siapa. Sebenarnya semuanya sudah jelas. Ya kan, walinya siapa, kalau memang tidak ada caranya gimana, itu sudah jelas semuanya. Jadi tidak ada alasan apapun nikah tanpa wali. Tuh, Safikron. Oke. Poinnya tidak ada alasan menikah tanpa wali. Karena sekarang keterbukaan informasi sudah mudah. KUA pun zaman sekarang juga udah lebih canggih. Apalagi KUA Senen, penghulunya nih ada yang muda, yang keren gitu. Jadi nggak ada juga muda ini. Iya sama. Dan jadi intinya nggak usah bingung lagi soal perwalian Ustadz ya, karena memang sudah dijelaskan di situ. Oke, Ustadz, last question. Last but not least kalau kata anak sekarang, karena kemungkinan akan ada next episode lagi, gitu kan, terkait pernikahan, penyuluhan di podcast KUA Senen ini. Last but not least, kira-kira menurut Ustadz Fauzi, tadi kita udah ngebahas lumayan panjang terkait perwalian ya dalam prosesi pernikahan. Ada nggak sih Ustadz hikmah di balik diwajibkannya wali dalam pernikahan menurut antum? Jadi keadaan perwalian yang begitu penting di dalam pernikahan itu salah satunya adalah menjaga kehormatan si perempuan tersebut. Ya, menjaga kehormatan anaknya agar tidak agar supaya tidak dipermainkan oleh laki-laki yang akan menikahkannya. Yang namanya Rasulullah itu kan
memikirkan sesuatu yang memang nggak cuman buat hari ini, tapi buat kedepannya, ya kan? Jadi betapa banyak hadis-hadis Nabi Muhammad itu menekankan pentingnya menjaga perempuan, apalagi ini anak sendiri, ya kan? Yang mana sudah diasuh dari kecil sampai dia nanti besar, kemudian siap untuk menikah, ya kan? Akhirnya apa? Pertanggungjawabannya berpindah kepada suami pilihannya, gitu kan? Nah, intinya hikmah dari adanya wali ini adalah memberikan tanggung jawab, ya kan? Memberikan apa tadi namanya? Rasa penghormatan kepada anak kita, anak perempuan kita, supaya tidak dipermainkan dengan laki-laki pilihannya. Seperti itu. Jangan sampai walinya tidak ada, ya kan, sehingga anak perempuannya wah enak nih, entah itu di KDRT, entah itu dimaki-maki dan lain sebagainya. Akhirnya derajat perempuan menjadi turun, gitu kan, menjadi tidak ada nilainya sama sekali. Nah, fungsinya wali seperti itu, untuk menjaga kehormatan anaknya itu. Ya jangan sampai kehormatannya ini, ya kan, dilecehkan, ya kan, dengan cara yang tidak benar oleh laki-laki pilihannya. Kan sakit, ya kan. Misalnya kita lihatlah banyak cerita-cerita gitu kan, ketika anak perempuannya, ya kan, di KDRT oleh suaminya, ya kan, di kata-katai dengan kata-kata yang kotor oleh suaminya. Kemudian dia mengadu ke bapaknya, ya kan, bapaknya sedih, ya enggak, kasihan dengan anaknya. Nah, itulah fungsinya perwalian, ya kan. Makanya sebelum pernikahan itu kan biasanya ada izin, ya kan, izin untuk menikah, ya kan. Nah, sebagaimana perempuan izin kepada walinya, ya kan. Kan kita pernah lihat tuh kadang-kadang kayak kita sendiri ini yang udah nikah gitu kan, melihat istri kita gitu kan meminta izin kepada wali, ya kan, kepada bapaknya atau kepada yang diwakilkan daripada misalkan bapaknya sudah tidak ada gitu kan, untuk bisa menikahkannya gitu kan, sampai nangis-nangis. Ya, saya pikiran ya. Betul. Karena sebegitu pentingnya lah wali dalam Islam, dalam pernikahan terutama. Gitu. Luar biasa, Masya Allah. Berarti memang Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa ya Ustadz, seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Contohnya dalam pernikahan. Kalau kita lihat wali ini mungkin menurut sebagian orang awam yang nggak paham itu mungkin menganggap wali itu apa sih gunanya wali gitu kan. Tapi setelah Antum menjelaskan tadi, di sini berarti saya simpulkan bahwa memang kita sebagai orang yang beragama Islam harusnya bersyukur karena agama kita sudah mengatur seluruh aspek kehidupan kita sedemikian rupa gitu Ustadz. Bahkan ketika pernikahan pun wali juga difikirkan sematang itu. Yang tadi yang saya highlight adalah itu sebenarnya untuk menjaga harkat dan martabat seorang wanita itu sendiri ya Ustadz ya. Salah satunya itu. Salah satunya itu, dan sisanya tadi yang Antum jelaskan itu luar biasa. Dan alhamdulillah juga semoga apa yang kita sampaikan di podcast yang mungkin durasinya nggak terlalu lama ya Ustadz ya. Semoga sih apa yang Antum sampaikan tadi gitu ya, sedikit kurangnya bisa memberikan sedikit manfaat nih kepada para audiens kita, khususnya itu pendengar sahabat podcast KUA Senen, agar lebih memahami perihal wali dalam prosesi pernikahan. Ya. Oke. Ada closing statement nggak dari Ustadz terakhir banget nih terkait wali, atau tadi sudah mencakup itu? Ya, sudah mencakup lah semuanya. Mencakup ya. Oke. Intinya, ayo yang mau nikah. Siap. Jangan takut untuk nikah, intinya itu aja. Iya, nikah itu menyenangkan Ustaz. Nikah itu menyenangkan, ya kan? Karena kita berdua sudah merasakan. Betul, kita nggak gitu kan? omong-omong ya Ustaz. Ayo yang mau nikah. Bismillah, ya pasang niat yang benar, cari rezeki yang banyak, ya mudah-mudahan yang pendengar di sini rezekinya dibanyakin oleh Allah. Amin. Sehingga bisa menikah dengan pasangan yang tepat, di waktu yang tepat, dan pasangannya jadi pasangan yang soleh dan solehah. Gitu. Dan kekal, sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Oke, Ustadz Fauzi, terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih atas penyampaian. Sama-sama. Ilmunya mengenai wali nikah dari sudut pandang seorang penghulu muda. Mohon maaf juga saya kalau ada
apa ya, kata-kata yang kurang Keserimpet. pas, Iya. keserimpet gitu Oke. kan. Iya, dan teman-teman sekali lagi terima kasih setelah menyaksikan podcast Kawa Senin di episode terkait wali nikah. Ditunggu mungkin kita ada next episode dengan next narasumber, tapi beliau ini juga pastinya nanti akan ada lagi gitu loh, karena beliau termasuk tadi yang saya bilang di awal-awal gitu loh, seorang dai muda, penceramah muda, penghulu muda gitu, udah lengkap paket komplit. Udah tua sebenarnya. Ya, terima kasih banyak sekali lagi, dan mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan informasi, kata-kata kita agak sedikit keserimpet ya Ustadz dalam melakukan interaksi di podcast ini, mohon dimaafkan dan dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.